Dulu ada seorang sultan di zaman Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Ini Imam Nawawi ada desa Nawa di dekat kota Damaskus, saudara, di Syria. Namanya desa Nawa. Nah, kemudian rakyat satu negeri, saudara, sangat cinta dan sangat hormat kepada Imam Nawawi. Karena ilmunya luas, akhlaknya mulia, tawadu, bela rakyat. Singkat cerita, sang sultan ingin mengambil pajak dari rakyat. Diundanglah para ulama satu negeri. Begitu diundang itu ulama semua, kecuali Imam Nawawi yang gak diundang, saudara. Karena Imam Nawawi ini pakaiannya, saudara, banyak bekas jahitan sendiri. Beliau tuh kalau robek dijahit sendiri, robek dijahit sendiri. Selama masih bisa dipakai, dipakai. Sehingga kelihatannya kayak lompang camping tapi banyak jahitan, saudara. Dan miskin hidupnya. Dia nggak diundang ke istana. Karena memang Imam Nawawi bukan ulama istana. Alhamdulillah. Ulama diundang ke sultan. Ulama bilang apa? Aku mau ambil pajak dari rakyat. Minta persetujuan ulama. Dengan alasan, saudara, karena untuk membiayai daripada gaji-gaji pegawainya, gaji-gaji pejabat, dan untuk mempersenjatai tentara yang jaga di perbatasan, juga untuk pembangunan. Sementara kas negara lagi kosong, jadi terpaksa ngambil pajak dari rakyat. Selama ini nggak ada pajak, baru saat itu mau diambil pajak. Para ulama lihat sultannya baik, lihat sultan bicaranya juga santun, alasannya masuk di akal. Para ulama setuju, saudara, mengambil pajak dari rakyat. Dibuatlah petisi. Semua ulama memberikan tanda tangannya atau stempelnya dengan jari, saudara. Sudah selesai itu sultan nanya, ini aku mau umumkan ke rakyat, apa masih perlu ada yang diundang? Harus diundang untuk menandatangani petisi ini? Para ulama kompak, ada tuan sultan, satu orang lagi yang harus kau undang. Siapa? Abu Zakaria An-Nawawi. Sultan bilang, apa perlu masih undang dia? Kenapa sih harus diundang? Dia orang di desa, di kampung, miskin. Apa kata para ulama, Tuan Sultan? Walaupun kami semua setuju, tapi kalau besok Imam Nawawi nggak setuju, rakyat ikut dia. Rakyat gak ikut kita. Umat tunggu fatwanya. Kata Sultan, kalau begitu jemput. Kirim pengawal, jemput dengan pasukan berkuda, saudara. Imam Nawawi di pinggiran kota, ibu kota, saudara. Dijemput, dibawa ke istana. Begitu sampai di istana, didudukkan. Banyak ulama yang hadir. Sultan kasih kabar kepada Imam Nawawi, ya Abu Zakaria, ini ulama-ulama semua sudah setuju untuk aku ngambil pajak dari rakyat. Nah, kami berharap kau ikut setuju. Langsung kasih instruksi raja. Kata Imam Nawawi, tunggu dulu sebentar. Aku punya 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan ini kau bisa jawab dengan baik, bagus, benar, aku tanda tangan. Setuju ambil pajak dari rakyat. Akhirnya kata si raja, Salma, silakan kau tanya apa yang kau mau. Yang pertama ditanya oleh Imam Nawawi, kenapa harus ambil pajak dari rakyat? Itu dulu. Dia jawab, ya untuk pembangunan. Aku udah jawab para ulama tadi. Untuk gaji pegawai, untuk mempersenjatai itu pasukan di perbatasan. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawab. Nah, terus ditanya lagi Imam Nawawi, tapi kenapa harus diambil dari kas negara? Kan masih ada pendapatan yang lain. Kenapa mesti diambil dari bukan kas negara? Kenapa harus diambil dari pajak? Kan masih ada kas negara. Kenapa diambil dari pajak? Dijawab oleh Sultan, ya jelas kami ngambil pajak karena kas negaranya kosong, nggak ada dana. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawab. Sekarang pertanyaan yang terakhir, kenapa kas negara kosong?
Diam ini lagi. Kenapa kosong? Dikemanakan itu? Kan kemarin banyak isinya. Ada emas, ada perak, ada uang, ada intan permata, dan lain sebagainya. Kenapa kosong? Marah si raja, berdiri dari kursinya. Mada taksud di kalami. Hei, Aba Zakaria, apa kau punya maksud dengan ucapanmu ini? Tersinggung ini raja, saudara. Dia tersinggung, saudara. Nah kemudian apa yang terjadi? Begitu raja berdiri nuding Imam Nawawi nggak gemeter, saudara. Berdiri lagi Imam Nawawi dari duduknya, dari kursinya dia berdiri, dia tunjuk sang raja. Hei Sultan, jangan kau pikir aku tidak tahu kas negara itu kemana. Kemarin kas negara itu masih berlimpah ruah hartanya, emasnya, peraknya, intan permatanya. Kenapa sekarang habis? Karena kau bagi-bagi untuk dayang-dayangmu, untuk selir-selirmu, untuk putri-putrimu, untuk kerabat-kerabatmu, dan juga kau bagikan untuk pejabat-pejabatmu, sehingga kas negara kosong. Demi Allah, kalau kau ingin ambil pajak dari rakyat, maka kembalikan dulu semua harta itu ke kas negara. Kalau semua sudah dikembalikan, masih kurang untuk ngurus negara, silakan ambil dari pajak. Tapi kalau tidak kau kembalikan, haram kau ambil pajak dari rakyat walaupun hanya 1 dirham. Subhanallah. Saya tanya, Imam Nawawi sebagai ulama berani tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Adil tidak? Takbir. Kata Imam Nawawi, tunggu dulu. Itu kas negara dikorupsi. Kalau bahasa sekarang dikorupsi, saudara. Setelah kosong kau ambil pajak dari rakyat, enak betul. Makanya Imam Nawawi mengatakan haram kau pungut pajak dari rakyat selama hasil korupsi tadi tidak dikembalikan ke kas negara.